Shalom, perkenalkan nama saya Baby Hendriani Balang dengan NIM 23210048. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Artawacana, Fakultas Teologi Prodi Teologi Agama Kristen. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas sebuah renungan firman Tuhan, serta saya akan mengidentifikasikan penggunaan tanda baca, morfem, serta fenom yang terkandung dalam perenungan firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan yang saya pilih terambil dari Mazmur 54 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Firman tersebut saudara dapat baca pada slide yang telah saya tampilkan. Tema yang saya pilih untuk bacaan dalam Mazmur 54 ayat 1 hingga 9 ialah beriman. Pertama-tama kita akan melihat konteks dari Mazmur 54. Konteksnya adalah pengkhianatan orang-orang Sifi, di mana mereka dua kali membocorkan keberadaan Daud kepada Saul yang ingin menghabisi Daud. Secara terperinci kita dapat lihat dalam pertama Samuel 23 ayat 19-20 dan juga 26 ayat yang pertama. Hal yang paling menyakiti hati Daud ialah orang-orang Sifi yang merupakan bagian dari suku Yehuda, yang dimana mereka itu sama seperti Daud, tetapi mengingat akan perbuatan mereka, Daud menyamakan mereka dengan orang lalim yang tidak mengenal Allah. Pada waktu nyawa Daud terancam akibat ulah mereka, ia hanya bisa pasrah dan tidak ada strategi apapun yang dapat ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Harapan Daud untuk tetap hidup hanya disandarkan pada Allah dan keadilannya. Dalam pengkhianatan orang Sifi tersebut, Allah menyelamatkan Daud secara ajaib. Secara lengkap kita dapat lihat dalam pertama Samuel, dan di sini bagaimana ia dapat membalas kebaikan dan pertolongan Allah yang dahsyat itu. Satu-satunya hal yang ia dapat lakukan adalah menjanjikan persembahan kurban syukur bila Allah menyelamatkan dia dari bahaya. Dari kisah Daud ini saya ingin memberikan sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kita dapat meneladani sikap Daud dalam bacaan ini yang selalu menaruh harapan kepada Tuhan dalam keadaan sulit? Semoga saja kita dapat meneladani sikap Daud, di mana dalam keadaan darurat atau sulit seperti yang dialaminya, kita selalu menaruh harapan pada Tuhan serta terus beriman kepadanya. Bukan hanya dalam keadaan darurat atau sulit, tetapi juga dalam keadaan apapun itu, sebab beriman kepada Tuhan ialah tindakan yang menyelamatkan atau memberikan kita sebuah ketenangan dalam diri. Perlu diingat bahwa kita jangan hanya beriman agar masalah-masalah kita terselesaikan, tetapi tetaplah beriman kepada Tuhan dalam keadaan apapun itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan menentukan tanda baca. Dalam perenungan singkat tadi ada 5 tanda baca yang saya gunakan. Ada yang pertama, ada tanda titik. Tanda titik ini digunakan di akhir kalimat. Contohnya, tetaplah beriman kepada Tuhan dalam keadaan apapun itu. Terdapat tanda titik di akhir kalimat. Yang kedua, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung. Contohnya, hal yang paling menyakiti hati Daud ialah orang-orang Sifi yang merupakan bagian dari suku Yehuda, yang sama seperti Daud. Terus ada tanda komanya, tetapi mengingat akan perbuatan mereka, Daud menyamakan mereka dengan orang lalim yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk menambahkan informasi tambahan seperti 2 kali mereka membocorkan keberadaan Daud kepada Raja Saul yang ingin menghabisi nyawa Daud, dan dalam kurung tersebut terdapat ayat yang menjelaskan semuanya. Tanda baca yang keempat ialah tanda tanya, digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, bagaimana ia dapat membalas kebaikan dan pertolongan Allah yang dahsyat itu? Apakah kita dapat meneladani sikap Daud dalam bacaan ini yang selalu menaruh harapan kepada Tuhan dalam keadaan sulit? Yang berikut ada tanda-tanda hubung. Tanda ini digunakan untuk menghubungkan 2 kata atau frasa. Contohnya, orang-orang salah masalah. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi morfem, tetapi sebelumnya kita akan melihat penjelasan mengenai morfem terikat dan juga morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri sebagai kata dan harus melekat pada morfem lain untuk membentuk kata yang bermakna. Sedangkan morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai kata yang memiliki makna lengkap tanpa perlu digabungkan dengan morfem lain. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi akan morfem yang terdapat dalam renungan. Dari renungan singkat tadi ada beberapa kata yang kita dapat menentukan morfemnya, dan saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada kata membocorkan. Morfem terikatnya itu me dan kan, sedangkan morfem bebasnya itu bocor.
Yang kedua, kata keberadaan. Morfem terikatnya ialah ke dan an, sedangkan morfem bebasnya itu berada. Yang ketiga, menyakitkan. Morfem terikatnya me dan kan, morfem bebasnya sakit. Dan beberapa kata yang lain dapat dilihat pada slide yang sudah saya tampilkan. Berikutnya kita akan mengidentifikasi fenom, tetapi sebelumnya kita akan melihat pengertian dari fenom sendiri. Fenom seringkali disebut fonem, yang artinya satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Berikutnya kita akan melihat kata fenom dalam teks renungan tersebut. Baik, dalam teks renungan tersebut ada dua kata fenom, yaitu yang pertama, dalam dan alami. Kata dalam digunakan sebagai kata depan yang menunjukkan lokasi atau posisi sesuatu yang berada di bagian dalam sesuatu yang lain. Sedangkan kata alami berasal dari kata alam yang artinya sesuatu yang terjadi secara natural. Yang kedua, kata pada dan ada. Kata pada digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua hal, seperti hubungan antara objek atau waktu dengan kejadian. Sedangkan kata ada adalah kata yang digunakan untuk menyatakan keberadaan atau kehadiran sesuatu. Demikian presentasi singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam.